Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Liberasi Perdagangan. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada saya sendiri, Laila Sari dengan NIM 1122108842. Selanjutnya ada Liviana Nadila dengan NIM 1122104453. Selanjutnya ada Alrida Putri dengan NIM 1122112282. Selanjutnya ada Anissa Fauzia dengan NIM 1122106679. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dapat diterapkan secara optimal agar mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian suatu negara. Dengan melakukan kajian terhadap dampak positif dan negatif dari kebijakan ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing industri domestik serta memanfaatkan peluang perdagangan global secara lebih efektif. Selanjutnya ada peran organisasi internasional dalam kebijakan perdagangan. Liberalisasi perdagangan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga didorong oleh organisasi internasional yang berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator perdagangan global. Berdasarkan referensi yang digunakan, beberapa organisasi internasional yang berperan penting dalam liberasi perdagangan adalah World Trade Organization atau bisa disingkat WTO. WTO merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem perdagangan global dengan tujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan stabil. Kontribusi WTO dalam liberasi perdagangan ada mengembangkan perjanjian perdagangan multilateral yang mengikat seluruh negara anggota agar membuka pasar mereka. Yang kedua ada menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang untuk mencegah praktik proteksionisme yang berlebihan. Peran organisasi internasional dalam kebijakan perdagangan. Liberalisasi perdagangan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga didorong oleh peran organisasi internasional yang berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator perdagangan global. Berdasarkan referensi yang digunakan, beberapa organisasi internasional yang berperan penting dalam liberalisasi perdagangan adalah sebagai berikut, yaitu ada World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem perdagangan global dengan tujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan stabil. Kontribusi WTO dalam liberalisasi perdagangan yaitu mengembangkan perjanjian perdagangan multilateral yang mengikat seluruh negara anggota agar membuka pasar mereka. Yang kedua ada menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang untuk mencegah praktis proteksionisme yang berlebihan. Yang kedua ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA dan kesepakatan bilateral. Selain WTO, perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreements atau FTA dan kerjasama bilateral juga berperan dalam mempercepat liberalisasi perdagangan. Adapun dampak positif dari perjanjian ini yaitu mengurangi atau menghapus tarif ekspor dan impor di antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian, mempermudah investasi asing dengan memberikan regulasi yang lebih jelas dan transparan, membantu negara berkembang meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Selanjutnya ada Organisasi Perdagangan Regional atau ASEAN, Uni Eropa,
USMCA, dan NAFTA. Selain WTO dan perjanjian bilateral, organisasi perdagangan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan USMCA atau pengganti NAFTA juga memainkan peran penting dalam mempercepat liberalisasi perdagangan di kawasan tertentu. Kontribusi organisasi perdagangan regional. ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA bertujuan mengurangi hambatan perdagangan di Asia Tenggara guna mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Selanjutnya, Uni Eropa menerapkan sistem pasar tunggal yang memungkinkan perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya tanpa hambatan tarif dan peraturan yang rumit. Selanjutnya ada peran organisasi internasional dalam perdagangan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bekerja sama dengan WTO untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, memberikan panduan bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan perdagangan yang seimbang dan inklusif. Selanjutnya, adapun dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terbukanya perdagangan internasional, negara-negara dapat berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, negara memiliki akses yang lebih luas ke pasar global. Liberalisasi perdagangan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dan suatu negara karena adanya akses yang lebih luas terhadap pasar global. Yang terakhir yaitu persaingan yang lebih ketat akibat perdagangan bebas mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka agar tetap kompetitif di pasar global. Adapun selanjutnya dampak negatif liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, deindustrialisasi dan ketergantungan pada impor. Yang ketiga, kerentanan terhadap krisis ekonomi global. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam dan buruh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap dampak liberalisasi perdagangan. Meskipun liberalisasi perdagangan ini memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dampak kebijakan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Pertama, dampak positifnya lebih besar jika negara ini memiliki industri yang kompetitif dan siap bersaing di pasar global. Kedua, pemerintah memberikan insentif bagi industri lokal agar dapat berkembang di tengah persaingan global. Dan ketiga, perdagangan bebas diikuti dengan peningkatan investasi dalam pendidikan dan inovasi teknologi. Adapun mengenai dampak negatifnya ini lebih besar jika ketimpangan ekonomi meningkat akibat dominasi perusahaan besar atas usaha kecil dan menengah, ataupun negara tidak memiliki kebijakan perlindungan industri yang memadai sehingga menyebabkan deindustrialisasi. Adapun sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa kebijakan lingkungan yang ketat. Selanjutnya ada kebijakan liberalisasi perdagangan mempengaruhi aspek sosial dan ketenaga kerjaan. Pemerintah ini menyediakan beberapa layanan seperti pembiayaan kredit usaha berorientasi ekspor, penyediaan fasilitas pameran, kegiatan pengembangan desain, layanan
bagi pemangku kepentingan perusahaan, informasi peluang pasar, saran dan bantuan teknis, periklanan dan pemasaran, pembiayaan ekspor, pinjaman dan asuransi, dan lain-lain. Liberalisasi perdagangan ini mempunyai berbagai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan efektif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Untuk mendukung liberalisasi perdagangan, pemerintah perlu melakukan beberapa strategi penting. Yang pertama, restrukturisasi kebijakan perdagangan agar lebih fleksibel dan kompetitif. Misalnya, menyederhanakan prosedur ekspor-impor untuk UMKM. Yang kedua, melindungi sektor rentan seperti pertanian melalui subsidi atau bantuan. Yang ketiga, investasi pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Contohnya, pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM. Kemudian, perlu juga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, serta kebijakan lingkungan yang mendukung industri berkelanjutan. Dan yang terakhir, promosi inovasi dan pelatihan agar pelaku usaha terus berkembang dan berinovasi. Namun, liberalisasi perdagangan juga menghadirkan tantangan besar, seperti persaingan yang semakin ketat dengan produk impor, serta ketergantungan pada pasar global yang bisa terganggu saat krisis. Dampak tenaga kerja juga perlu diperhatikan karena industri yang kalah saing bisa menyebabkan PHK di mana-mana. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan regulasi menjadi kunci agar pelaku usaha bisa bersaing. Dan yang terakhir, harus dicegah ketimpangan manfaat agar tidak hanya daerah maju yang merasakan keuntungannya. Untuk mengatasi tantangan tadi, ada beberapa strategi yang bisa diambil oleh pemerintah agar liberalisasi perdagangan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri dan UMKM. Ini bisa dilakukan melalui bantuan teknologi, akses pembiayaan, serta promosi produk lokal ke luar negeri. Misalnya, program Bangga Buatan Indonesia mendorong UMKM masuk ke marketplace global. Yang kedua, membangun infrastruktur yang kuat. Jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan internet sangat krusial untuk mempercepat distribusi barang dan akses pasar. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi dan produk ekspor. Jangan hanya mengandalkan komoditas mentah, tetapi kembangkan produk hilir. Misalnya, daripada mengekspor kelapa sawit mentah, kita bisa fokus pada produk turunan seperti kosmetik atau bioenergi yang punya nilai tambah lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, liberalisasi perdagangan membuka peluang besar bagi negara untuk memperluas akses pasar global, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga menarik investasi asing langsung karena pasar yang terbuka menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Namun, agar manfaat ini bisa dirasakan secara adil dan merata, diperlakukan kebijakan pendukung yang kuat, perlindungan sektor domestik, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, liberalisasi perdagangan bisa menjadi mesin penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada materi yang kurang tepat dan kurang menguasai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar atau dapat memberikan kritik dan saran untuk kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.